잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ali Faizati. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang stres kerja dan kesehatan kerja untuk memenuhi tugas psikologi industri dan organisasi. Dosen pengampunya Bu Wina Dianasari SPSI dan SPSI MBA. Yang pertama ada stres kerja. Handoko 2001 mengungkapkan stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Bisa dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Jenis-jenis stres kerja. Bernie dan Celie dalam Dewi 2012 mengungkapkan ada 4 jenis stres. Yang pertama ada eustress atau good stress, merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan tugas berkualitas tinggi. Yang kedua ada distress, merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Yang ketiga ada hyperstress, yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Contohnya contohnya adalah stres akibat serangan teroris. Yang keempat ada hypostress, merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya stres karena bosan atau pekerjaan yang rutin. Gejala stres kerja. Wirawan tahun 2010 mengungkapkan tentang gejala stres kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, fisik, detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, mulut dan kerongkongan kering, keringat dingin, sesak napas, sakit kepala, sakit perut, muka pucat, gemetar atau insomnia, kelelahan atau kejenuhan, siklus menstruasi terganggu, nafsu makan turun. Yang kedua, pada kognitifnya, pikun, penilaian buruk, konsentrasi buruk, kreativitas menurun, menurunnya kinerja, menurunnya kemampuan untuk memecahkan permasalahan, depresi, gelisah, kekhawatiran, berprasangka dan curiga, teledor, gugup dan gelisah, tidak toleran terhadap orang lain, pesimis, mimpi buruk, mudah tersinggung, tidak kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada afektif. Marah, instabilitas emosi, menarik diri, depresi, berprasangka, kekhawatiran, frustasi, gelisah. Yang keempat ada perilaku. Contohnya pikun, penilaian buruk, konsentrasi buruk, kreativitas menurun, menurunnya kinerja, menurunnya kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Lalu ada kesehatan kerja. Artatik 2014 mengemukakan bahwa kesehatan kerja merupakan suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan kesehatan setinggi-tingginya baik jasmani, rohani maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Suatu kondisi kerja atau work condition dan keselamatan kerja atau safety work yang baik merupakan syarat untuk mencapai suatu iklim kerja yang mendukung bagi para pekerjaannya, terutama di dalam proyek konstruksi. Hal ini perlu mendapat perhatian dikarenakan lokasi pekerjaan proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung risiko cukup besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri konstruksi terbilang paling rentan terhadap kecelakaan kerja. Di Indonesia telah ditetapkan beberapa peraturan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain sebagai berikut.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Nomor PER 05-MEN-1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya dimulai dari tahap yang paling dasar, yaitu pembentukan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan program keselamatan dan kesehatan kerja dapat berfungsi dan efektif apabila program tersebut dapat terkomunikasikan kepada seluruh lapisan individu yang terlibat pada proyek konstruksi. Lalu, mengapa kesehatan kerja harus dilaksanakan? Kesehatan kerja mutlak harus dilaksanakan di dunia kerja dan di dunia usaha oleh semua orang yang berada di tempat kerja, baik pekerja maupun pemberi kerja, jajaran pelaksana, penyelia atau supervisor, maupun manajemen, serta pekerja yang bekerja untuk diri sendiri atau self-employed. Alasannya jelas, karena bekerja adalah bagian dari kehidupan, dan setiap orang memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kehidupan dan atau untuk aktualisasi diri. Namun dalam melaksanakan pekerjaannya berbagai potensi bahaya atau sering juga disebut dengan hazard atau faktor risiko dan risiko di tempat kerja mengancam diri pekerja sehingga dapat menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan. Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja antara lain akibat sistem kerja atau proses kerja, penggunaan mesin, alat dan bahan yang bersumber dari keterbatasan pekerjanya sendiri, perilaku hidup yang tidak sehat dan perilaku kerja yang tidak selamat atau aman, buruknya lingkungan kerja, kondisi pekerjaan yang tidak ergonomik, pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang tidak kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.